Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video presentasi kali ini kami akan mempersembahkan sebuah video tentang kepemimpinan. Video ini dipersembahkan oleh kelompok 5 dengan anggota Muhammad Fayat, Amalia Salsabila, dan Nazibur Rahman Hafiz. Sebelumnya, saya akan menyampaikan apa saja daftar materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, mendefinisikan kepemimpinan. Yang kedua, pendekatan sifat pada kepemimpinan. Yang ketiga, pendekatan tingkah laku pada kepemimpinan. Yang keempat, pendekatan kontingensi pada kepemimpinan. Yang kelima, karakteristik pribadi dari karyawan. Yang keenam, pendekatan tingkah laku Cousins-Fosner. Dan yang terakhir, masa depan teori kepemimpinan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan karyawan dalam pekerjaan yang ditugaskan oleh para atasan. Pemimpin dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka. Pendekatan sifat pada kepemimpinan. Dalam pendekatan sifat, timbul pemikiran yang dinamakan pemikiran hereditary atau turun-temurun. Pendekatan secara turun-temurun bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Pemimpin tidak dapat memperoleh kemampuan dengan belajar atau latihan, tetapi dari menerima warisan, sehingga menjamin kepemimpinan dalam garis turun-temurun dilakukan antar anggota keluarga. Dengan demikian, kekuasaan dan kesejahteraan dapat dilangsungkan pada generasi berikutnya, yang termasuk dalam garis keturunan keluarga yang saat itu berkuasa. Kemudian, timbul lagi teori atau pemikiran yang menyatakan bahwa pemimpin itu dapat diciptakan melalui latihan, sehingga setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi, melainkan ditentukan pula oleh kecakapan atau keterampilan pribadi pemimpin. Selanjutnya, tingkah laku pada kepemimpinan. Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin. Sikap dan gaya kepemimpinan itu tampak dalam kegiatan sehari-hari, dalam hal bagaimana cara pemimpin itu memberi perintah, membagi tugas dan wewenangnya, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat kerja bawahannya, cara memberi bimbingan dan pengawasan, cara membina disiplin kerja bawahan, cara menyelenggarakan dan memimpin rapat anggota, cara mengambil keputusan dan sebagainya. Menurut teori perilaku, maka perilaku kepemimpinanlah yang menjadikan seorang menjadi pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang menggunakan gaya atau stylenya. Selanjutnya, pendekatan kontingensi pada kepemimpinan. Pendekatan kontingensi atau biasa disebut pendekatan situasional adalah pendekatan yang didasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan suatu organisasi atau lembaga tidak hanya bergantung atau dipengaruhi oleh perilaku dan sifat-sifat pemimpin saja. Adapun 11 faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan, antara lain 1. Sifat pribadi pemimpin, 2. Sifat pribadi bawahan, 3. Sifat pribadi sesama pemimpin, 4. Struktur organisasi, 5. Tujuan organisasi, 6. Motivasi kerja, 7. Harapan pemimpin maupun bawahan, 8. Pengalaman pemimpin maupun bawahan, 9. Adat istiadat, 10. Kebiasaan, 11. Budaya lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Materi yang kelima, karakteristik pribadi dari karyawan.
Setiap orang mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan, dan kemampuan yang berbeda-beda satu sama lain. Karakteristik individu tersebut meliputi kemampuan atau ability adalah kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, nilai atau value. Nilai seseorang didasarkan pada pekerjaan yang memuaskan, dapat dinikmati, berhubungan dengan orang-orang, mengembangkan intelektual, dan waktu untuk keluarga. Yang ketiga, sikap atau attitude. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Yang keempat, minat atau interest adalah sikap yang membuat orang senang akan objek, situasi, atau ide-ide tertentu. Hal ini diikuti oleh perasaan senang dan kecenderungan untuk mencari objek yang disenangi itu. Materi keenam, pendekatan tingkah laku Cousins-Posner. Keterlibatan dinamis Cousins-Posner mengatakan 5 dasar kebiasaan dan 10 tingkah laku yang digunakan pemimpin untuk menyelesaikan hal-hal yang luar biasa. Pertama, menantang proses. Ada mencari kesempatan dan percobaan untuk mengambil resiko. Yang kedua, memberi inspirasi visi bersama. Ada menggambarkan masa depan dan membantu orang lain. Yang ketiga, memungkinkan orang lain bertindak. Ada mempererat kerjasama dan memperkuat orang lain. Yang keempat, membuat model pemecahan. Ada memberi contoh dan merencanakan keberhasilan kecil. Yang kelima, memberi semangat. Ada mengakui kontribusi individu dan merayakan prestasi kerja. Yang terakhir, materi ketujuh, masa depan teori kepemimpinan. Masa depan sebenarnya penuh ketidakpastian dan sulit diprediksi. Organisasi masa depan yang akan mampu bersaing harus memiliki visi yang jelas dan terarah. Visi adalah suatu pernyataan yang berisi arahan yang jelas tentang apa yang harus diperbuat organisasi di masa yang akan datang, dan juga kepemimpinan menjadi faktor kunci untuk mengarungi perkembangan dunia yang cepat berubah. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang berorientasi pada perubahan. Perilaku yang berorientasi pada perubahan terdiri atas pemindaian dan penginterpretasian berbagai peristiwa eksternal, mengartikulasikan suatu visi yang atraktif, merancang program-program inovatif, menyerukan perubahan, dan menciptakan koalisi untuk mendukung serta mengimplementasikan berbagai perubahan. Karakteristik pemimpin yang efektif. Pertama, yakin akan tugas, seperti memiliki sasaran yang jelas, mampu melaksanakannya, tenang, dan mampu menahan diri, juga bertanggung jawab. Yang kedua, mengenali staf dan anggotanya. Yang ketiga, cerdas dan cekatan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, inovator serta prototipe bagi yang lain dalam hal menjadi orang yang memiliki sikap disiplin, proaktif, rendah hati, realistis, dan lemah lembut. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.